Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andrian Saputra dari Jabatan Fungsional Diplomat, Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, peserta Latsar CPNS Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2022 dari Angkatan 8, Kelompok 8A. Untuk melihat sejauh mana saya, unit kerja saya, dan upayanya dalam mencapai Smart Governance, berikut marilah kita saksikan video mengenai aku, unit kerjaku, dan upaya dalam mewujudkan Smart Governance. Selamat menyaksikan. Struktur organisasi Kementerian Luar Negeri terdiri dari Menteri Luar Negeri yang mana saat ini dipimpin oleh Ibu Retno LP Marsudi. Kemudian terdapat Wakil Menteri Luar Negeri, pejabat eselon 1 yaitu Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Kepala Pusat, serta staf ahli Menteri Luar Negeri. Serta terdapat juga unsur pimpinan unit kerja yaitu Direktur maupun Kepala Biro. Unsur-unsur pimpinan jabatan tinggi ini dilengkapi pula dengan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. Di dalam satuan dan organisasi Kementerian Luar Negeri terdapat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional atau disebut dengan Dirjen HPI. Dirjen HPI dikepalai oleh seorang Direktorat Jenderal atau Dirjen HPI yang mana saat ini dipimpin oleh Bapak Duta Besar R. Amri Jinangkung. Selain itu terdapat 5 unsur pimpinan eselon 2. Sebagai bagian daripada insan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, saat ini saya bertugas dan ditempatkan pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya atau disebut Direktorat HPSB. Ingin lebih tahu mengenai Direktorat HPSB? Mari simak penjelasan berikut ini. Direktorat HPSB memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang penyelenggaraan, hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup penguatan hukum dan perjanjian internasional, utamanya di bidang sosial ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional. Dasar hukum pelaksanaan PI Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 hingga Perpres Tahun 2020 Nomor 116. Hal ini tentunya mengacu pada Vienna Convention tahun 1969. Salah satu layanan daripada DIT HPSB adalah sebagai legal advisor bagi kementerian dan lembaga dalam melaksanakan kerjasama internasional, utamanya dalam memastikan prinsip pembuatan PI berdasarkan pada 4 aspek aman: politis, yuridis, teknis, dan keamanan. Lantas, bagaimanakah upaya saya dan direktorat kami dalam mewujudkan Smart Governance? Pertama, sebagai bagian daripada insan HPSB, saya mencoba dan memaksimalkan peranan dalam menjadi ASN yang memiliki dan menguasai profil daripada Smart ASN itu sendiri. Berwawasan global. Dalam mewujudkan ASN yang berwawasan global, tentunya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi, dengan aktif dalam kegiatan seminar, bimbingan teknis, ataupun workshop, bahkan dalam menempuh pendidikan lanjut berstandar internasional. Hospitality atau berorientasi pelayanan dalam upaya mencapai down-to-earth diplomasi atau diplomasi yang membumi, serta perwujudan perlindungan bagi para warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. Direktorat HPSB juga memberikan pelayanan rogatori bagi masalah hukum perdata serta memberikan bantuan teknis terhadap permasalahan hukum perdata internasional. Peningkatan kemampuan bahasa asing dan pemanfaatan penggunaan digital informasi merupakan suatu keharusan. Hal ini diwujudkan oleh Direktorat HPSB dan Dirjen HPI dengan melakukan digitalisasi naskah perjanjian internasional. Hal ini dapat dilihat dan disaksikan oleh kita semua melalui treaty.kemlu.go.id. Selain itu, dalam menjadi diplomat yang ulung dan menjaga marwah bangsa dan negara, utamanya dalam proses perundingan dan negosiasi, Direktorat Jenderal HPSB juga menekankan kepada setiap bagian daripada personil diplomatnya untuk dapat mengembangkan kompetensi bahasa asing.